bersedia hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu Bapa, dan rencana-Mu dalam hidupku. Kerinduanku tiap saat dalam segala perkara selalu menyukakan hati-Mu Bapa. Kehormatanku, kemuliaanku mengenakan hidup Yesus Tuhanku. Ku dapat memancarkan kemuliaan-Mu seperti Yesus pokok keselamatanku. Menyaksikan bahwa Engkau Bapa Allah yang benar satu-satunya, dan Tuhanku Yesus saksi setia. Aku bersedia. Selamat pagi, Shalom. Selamat Paskah buat kita semua. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat hadir dalam ibadah Raya minggu yang terakhir pada bulan ketiga ini. Dan kita hari ini merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Sesungguhnya kebangkitan Tuhan Yesus membawa kita dalam hidup berkemenangan dan berpengharapan sampai langit baru bumi baru. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit kembali. Untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Elohim Yahweh, kami mengucap syukur atas kebaikan kemurahan-Mu, atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami boleh menyembah, memuji, memuliakan Engkau, menghormati Engkau Allah kami yang hidup. Kami bawa hati kami Tuhan sebagai persembahan. Engkau selidiki setiap hati kami yang boleh datang di tempat ini yang merindukan kebenaran-Mu. Mari ya Bapa Elohim, jamah setiap kami. Ubah kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami butuh pemulihan-Mu setiap hari ya Bapa.
setiap hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Engkau hadir bersama kami di tempat ini. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tuntunan Roh Kudus hingga sampai akhirnya nanti. Kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Amin. Kembali arahkan hatimu, arahkan fokusmu kepada Tuhan. Kami hanya mau diam dalam hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah di dalam hadirat-Mu kami menemukan ajaran-Mu Tuhan. Kami siap ya Bapa. Kami mau rendahkan hati kami di hadapan-Mu. Ajarku diam di kaki-Mu, ajarku teduh di dalam-Mu, menikmati hadirat-Mu, oh Bapa. Ajarku tunduk kepadamu, ajarku siap dihajarmu, mengikuti rencana-Mu, oh Tuhan. Tak ada lagi yang ku pertahankan, tak lagi yang ku genggam, hanya Engkau Tuhan yang ingin ku miliki. Tak ada lagi yang kan ku rindukan selain berjalan bersama-Mu, oh Kudus, Kau tempatnya mati. Mari semua jemaat Allah katakan, sampaikan dengan tulus permohonan kita di hadapan Bapa Elohim pada hari ini. Kami siap Tuhan. Haleluya. Ajarku diam di kaki-Mu Tuhan. Ajarku diam di kaki-Mu, ajarku teduh di dalam-Mu, menikmati hadirat-Mu, oh Bapa. Ajarku tunduk kepadamu, ajarku
sebagai doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Mari kekasih Allah kembali naikkan pujian ini, katakan, ajarku diam di kakimu, ajarku teduh di dalammu. Mari bersama katakan, ajarku diam di kakimu, ajarku teduh di dalammu, menikmati, oh Tuhan, kami ingin menikmati hadirat-Mu pagi hari ini di dalam kekudusan-Mu Bapa Elohim. Ajarku tunduk kepadamu, ajarku siap diajar, amin Tuhan, mengikuti rencana-Mu. Oh, mari Bapak Ibu saya untuk berdiri. Jemaat saja katakan, tak lagi yang ku pertahankan, tak lagi yang ku genggam, hanya Engkau yang ingin ku miliki. Tak ada lagi Tuhan, tak ada lagi yang aku rindukan selain berjalan bersamamu, Roh Kudus, Kau tempatnya. Kami bawa persembahan
buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita yang hidup. Amin. Sukacita bersama kita. Haleluya. Silakan jabat tangan kiri kanan Bapak Ibu, berikan senyum yang manis, senyum damai sejahtera. Haleluya. Kita bersuka di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian kita di hadapannya. Haleluya. Dia akan penuhi semua yang dijanjikannya. Dia Allah yang tulus dan setia. Semua nubuatan pastilah Tuhan genapkan. Umat memandang kemuliaan Tuhan. Semua orang percaya menanti kedatangannya, menjaga hidup kudus tak bercela. Di dalam kerinduan memandang Raja mulia, semua sorak hosana haleluya. Dia akan datang kedua kali di awan-awan dalam kemuliaannya, menjemput kita di rumah Bapa, negeri yang permainan bahagia. Haleluya. Umat pilihan, angkat suaramu. Dia akan penuhi semua yang dijanjikannya. Dia Allah yang tulus dan setia. Semua nubuatan pastilah Tuhan genapkan. Umat memandang kemuliaan Tuhan. Semua orang percaya menanti kedatangannya, menjaga hidup kudus tak bercela. Di dalam kerinduan memandang Raja mulia, semua sorak hosana haleluya. Mari kekasih Tuhan katakan, Dia akan datang, amin, kedua kali di awan-awan dalam kemuliaannya, menjemput kita ke rumah Bapa, negeri yang permainan bahagia. Dia akan datang, amin, kedua kali di awan-awan dalam kemuliaannya, menjemput kita ke rumah Bapa, negeri yang permainan bahagia. Dan bahagia, negeri yang permainan bahagia. Haleluya. Kami butuh pemulihan-Mu Tuhan. Setiap hidup kami adalah suatu kehormatan bila kami menderita bagi-Mu Tuhan. Dan kami mau setia sampai akhir nafas kami. Walau tak
pernah lihat wajah-Mu, tangan-Mu tak pernah ku raba, tak pernah ku jamah ujungnya jubah, namun kehadiran-Mu nyata. Tak pernah lihat kosong kubur-Mu, Kau bangkit aku tak di sana, namun ku percaya dan tetap ku cinta diri-Mu lebih dari segalanya. Kehormatanku bila menderita bagi-Mu, dan setia sampai akhir napasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Kau tak pernah lihat wajah-Mu, tangan-Mu tak pernah ku raba, tak pernah ku jamah ujungnya jubah, namun kehadiran-Mu nyata. Pernah lihat kosong kubur-Mu, Kau bangkit aku tak di sana, namun ku percaya dan tetap ku cinta diri-Mu lebih dari segalanya. Mari Bapak Ibu silakan untuk berdiri. Kehormatanku bila menderita bagi-Mu, dan setia sampai akhir napasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Kehormatanku bila menderita bagi-Mu, dan setia sampai akhir napasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Kehormatanku bila menderita bagi-Mu, dan setia sampai akhir nafas. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Ku melihat wajah penebusku. Ku melihat wajah penebusku. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini. Kembali kami diberikan kesempatan memperingati kembali hari kebangkitan-Mu ya Tuhan. Hari kebahagiaan bagi kami memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Bapa, kami mohon anugerah-Mu Kau curahkan bagi kami di hari yang berbahagia ini ya Tuhan.
menyatakan pengharapan untuk kami menjalani kehidupan ke depan ini Tuhan. Kami semakin diberi pengertian, dibukakan kuasa kebangkitan-Mu ini Tuhan atas kehidupan kami. Yang mengikuti Engkau, yang setia, yang menghormati Engkau, yang takut dan gentar akan Engkau ya Tuhan. Kau melihat masih ada orang-orang yang mengasihi Engkau. Masih ada orang-orang yang mencintai Engkau ya Tuhan di muka bumi ini. Dan kami percaya kami ada di tempat ini Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Engkau. Orang-orang yang menghormati Engkau ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Berikan kami nasihat-Mu. Jalan-jalan-Mu bagi kami. Sehingga kuasa kebangkitan itu nyata di dalam kehidupan kami. Kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Puji nama Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ya, tanpa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang hari ini kita merayakannya Bapak Ibu. Tanpa Yesus bangkit, maka sia-sialah kekristenan. Maka sia-sialah kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita bersyukur hari ini Bapak Ibu. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan yang meriah. Yang meriah Bapak Ibu, ya. Kita sangat bersyukur ya karena kuasa kebangkitannya hari ini. Kita menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya susah untuk menceritakannya Bapak Ibu, menyaksikannya. Bagaimana saya harus mengungkapkannya Bapak Ibu, kuasa kebangkitan ini. Nah, kalau kita tidak menghargai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita anggap biasa-biasa saja Bapak Ibu. Kita tidak akan melihat dan kita tidak mengalami dan tidak merasakan kuasa kebangkitan itu. Ya. Sulit untuk dibahasakan Bapak Ibu. Ya. Sulit untuk saya membahasakannya, kuasa kebangkitan ini. Tapi hari ini saya percaya Tuhan menganugerahkan kuasa kebangkitan ini bagi saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Katakan amin. Tuhan anugerahkan ini. Berikan kami hikmat Tuhan. Berikan kami kecerdasan untuk kami mengerti, memahami, memaknai hari kebangkitan-Mu ini. Di Filipi 3 ayat yang ke-10 firman Tuhan mengatakan seperti ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya.
ini Rasul Paulus memahami Bapak Ibu. Apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia rela menderita. Hari Jumat kemarin kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Jumat Agung. Sehingga hari yang ketiga dia bangkit. Bapak Ibu. Benar-benar tidak ada orang seperti pribadi Tuhan Yesus ini. Dia taat. Dia taat sampai akhir kehidupannya waktu dia disalibkan. Dia membuktikan cintanya kepada Bapa. Inilah yang Rasul Paulus memberitakan di Filipi 3 ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Inilah yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Bagi orang yang tidak mengalami, tidak mengerti ini, sulit untuk mencerna ayat ini. Tapi bagi setiap orang yang melakukannya, firman ini hidup. Terbuka pemahamannya Bapak Ibu. Rasul Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, kuasa kebangkitannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Inilah satu kebanggaan. Inilah suatu keistimewaannya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kebahagiaan orang Kristen itu Bapak Ibu melihat kuasa kebangkitan ini. Kuasa kebangkitannya. Memahami, memaknai. Tapi kalau hidup kita acuh tak acuh. Tidak peduli, yang penting merayakanlah. Setiap tahun merayakan. Tapi tidak memaknai seperti Rasul Paulus lakukan ini Bapak Ibu. Tidak mengerti, tidak memahami kuasa kebangkitan ini bagi kita. Apa tujuannya? Tuhan Yesus rela menderita. Di kayu salib mati. Memberi nyawanya dan dia bangkit. Tanpa kebangkitannya kita tidak tahu nasib kita hari ini Bapak Ibu. Sia-sia kekristenan kita. Tanpa kebangkitannya. Tapi oleh karena kebangkitannya hari ini. Terbukti dia bangkit. Kita memiliki pengharapan. Amin. Amin. Kita memiliki pengharapan menjadi orang Kristen. Ada tujuan. Orang Kristen itu punya tujuan. Orang Kristen itu berkualitas. Amin. Tidak cuma hanya beragama. Bangga. Kalau ditanya orang, kamu agama apa? Kristen. Tapi kosong. Tapi kalau orang Kristen ditanya, kamu agama apa? Kristen. Itu ada kuasa. Ada satu kebanggaan. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita mengerti, memaknai. Kekristenan itu mahal. Kekristenan itu berkualitas. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
Hari ini terbukti. Hari ini kita merayakannya. Hari kebangkitannya Bapak Ibu. Sehingga inilah rancangan yang semula Tuhan Yesus ke dunia ini. Untuk mengembalikan rancangannya, yaitu serupa, sempurna seperti Bapa. Dia mati dulu Bapak Ibu. Dia menjadi manusia seutuhnya. Ya. Dia menderita sehingga dia bangkit. Sehingga ada kuasa tanpa penderitaan di kayu salib. Orang Kristen kalau tidak menderita seperti yang Yesus lakukan, ya, kekristennya mati. Mati. Tapi kalau orang Kristen melakukan seperti apa yang Rasul Paulus yang di Filipi pasal yang ke-10 tadi. Yang ku kehendaki, artinya aku ingin engkau melakukan seperti apa yang kulakukan. Aku memahami kuasa kebangkitan yang Tuhan Yesus alami. Dahsyat. Lakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Makanya ada firman Tuhan mengatakan, barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Kekristenan itu menyangkal diri, memikul salib. Itu Kristen, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu menjadi orang Kristen, menunggu mujizat, ya, hanya mempercayai itu, saudara, kalau yang sakit disembuhkan, yang tidak punya uang, nanti setelah ikut Tuhan diberkati. Ya. Itu kecil bagi Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita memahami, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Makanya sekali lagi saya katakan, cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Cari dulu pengertian, pemahaman kenapa Tuhan Yesus mati. Kenapa Tuhan Yesus turun ke dunia ini. Ya. Kenapa dia rela menderita bagi saya dan saudara. Kenapa dia bangkit? Pahami. Nah, kalau Bapak Ibu memahami ini, Bapak Ibu akan mengerti, oh ini loh yang harus kita teladani, yang harus kita lakukan. Sehingga saudara akan merasakan dan mengalami kuasa kebangkitan itu. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Makanya saya katakan sulit untuk saya gambarkan. Karena itu dialami. Dialami. Saya percaya hari ini Bapak Ibu, Tuhan memberikan pengertian bagi kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Arti dari kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya. Kalau hari ini Bapak Ibu merendahkan hatimu di bawah kaki Tuhan. Tuhan berikan aku pengertian dan mengalami kuasa kebangkitanmu ini. Amin. Tahun ini, tahun 2024,
perayaan hari kebangkitan ya. Beda dengan tahun-tahun yang lalu. Amin. Tahun ini Bapak Ibu, Tuhan menganugerahkan pemahaman, pengertian tentang kuasa kebangkitannya. Amin. Ini yang harus kita cari, ini yang kita harus alami Bapak Ibu. Ini yang benar. Tapi banyak orang tidak mau mencari, tidak mau sungguh-sungguh memahami kekristenan yang benar itu bagaimana. Sehingga kuasa kebangkitan itu tidak dia alami. Rasul Paulus ini dia menyaksikan bagaimana dia mengalami kuasa kebangkitan ini. Sehingga ditulis. Amin. Sehingga dia menulis itu. Dan hari ini kita meneruskannya itu. Amin. 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 Bapak Ibu, kita yang meneruskannya dari Tuhan Yesus lakukan. Rasul Paulus teladani Tuhan Yesus. Dan kita meneladani Rasul Paulus. Amin. Amin. Dan kita juga akan meneladani generasi-generasi yang akan datang. Amin. Sehingga kuasa kebangkitan itu nyata. Amin. Sehingga lutut bertelut menyembah, setiap lidah mengaku bahwa Tuhan juru selamat yang hidup. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Inilah kekristenan yang berkuasa. Kekristenan yang berkualitas. Kita tidak malu lagi mengakui. Kamu agama apa? Aku Kristen. Aku Kristen. Bangga memiliki menjadi orang Kristen. Karena apa? Kita membuktikan kuasa kebangkitannya. Amin. 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 Mungkin Bapak Ibu hari ini bingung. Enggak apa-apa. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, rendahkan dulu hatimu. Amin. Tidak langsung Bapak Ibu. Saya percaya kalau hari ini Bapak Ibu menerima kebenaran ini, menerima kuasa kebangkitannya, Tuhan akan memberikan pengalaman, membuktikan kuasa kebangkitan itu terjadi dalam kehidupanmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baru menjadi orang Kristen yang benar Bapak Ibu. Menjadi orang Kristen, bangga menjadi orang Kristen. Amin. Kalau dia mengalami kuasa kebangkitan ini. Wow. Kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Allah. Amin. Ya. Bapak Justin, tunggu. Tuhan akan menyatakan kepadamu kuasa kebangkitan itu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Nyata Bapak Ibu. Banyak orang memahami, aku gak perlu. Aku hidupku diberkati hari ini kok. Aku baik-baik saja. Keadaanku baik-baik saja. Omong kosong. Ibu Esther itu ngomong. Omong kosong, hari ini aku baik-baik. Hari ini aku punya segalanya, hidupku kayaknya diberkati. Ya. Kayaknya. Tunggu. Ya, saya tidak mendoakan Bapak Ibu. Saya punya teman, Bapak Ibu. Ya. Aktif ke gereja. Bahkan aktivis. Bahkan pendeta. Bahkan MTH. Master Teologi. Waktu saya pernah ketemu dia di Jakarta. Saya melayani dia. Dia orang kaya. Dia mantan istri jenderal
Bapak Ibu. Bukan mantan, janda gitu ya. Berarti suaminya meninggal. Saya ingat pada waktu itu, saya katakan, ibu melayani Tuhan. Enggak bu, saya masih sibuk dengan pekerjaan. Dia masih senang, enak, sehat. Ya, sehat waktu itu, wah energik. Dia seumuran lah dengan saya gitu. Wah, olahraga, fitness. Ya, olahraga yang berat-berat Bapak Ibu, padahal umur sudah kayak saya. Ya. Rasanya tuh enggak mungkin olahraganya seperti itu. Tapi ini orang karena dia merasa kuat, merasa bisa gitu. Enggak apa-apa Bu, kita harus begini-begini. Bapak Ibu, hari ini baru sadar, dia ada WA saya. Dia katakan begini. Setelah dia merasa tubuhnya mungkin ada alarm, reaksi yang tidak baik gitu. Dia teringat dengan apa yang disampaikan. Nah, dia mulai mau melakukannya. Dia masuk rumah sakit, diperiksa, divonis langsung kanker. Wow, langsung divonis kena kanker. Bayangkan apalagi yang belum sungguh-sungguh. Karena dia merasa hebat, kuat. Buat apa jadi melayani Tuhan? Bikin pusing. Gitu. Karena dia tahu kebenaran. Melayani Tuhan itu seperti di sinode GSKI ini. Ya. Di sinode ini sudah diajarkan tentang kekudusan, kesucian. 3 pilar. 1, kesucian. 2, langit baru, bumi baru. 3, tanggung jawab. Itu pilar dari GSKI kita, kesucian. Nah, kalau GSKI ini sudah ini, yang menjadi pendetanya, kita yang di bawahnya, di bawah sinode ini, kami sebagai hamba-hamba Tuhan di tempat ini, ya harus melakukannya Bapak Ibu. Harus memahami ini. Berat. Saya mau bersaksi lagi. Saya dari sinode yang lain. Saya memahami dari pengajaran ini Bapak Ibu. Tuhan suruh saya ke sinode ini. Waktu itu saya pikir, lebay saya ini mungkin. Ya. Jalanmu tak terselami Tuhan. Jalan Tuhan tidak terselami. Waktu itu saya pikir, ini pikiran saya saja. Tapi setelah saya taat dan mau, bukan saya mengatakan bahwa sinode ini yang paling benar. Bukan itu maksud saya. Bukan itu. Jangan salah mengerti Bapak Ibu. Karena ketaatan saya. Karena ada rencana Tuhan di dalamnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena ketaatan yang saya lakukan. Sehingga saya melihat kuasa kebangkitan ini. Amin. Kuasa kebangkitan itu saya lihat. Wow, dahsyat. Ini yang saya katakan sulit untuk saya saksikan Bapak Ibu. Karena itu dialami. Saya alami, sulit saya untuk, kalau kita melukis bisa kelihatan Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita alami itu
Histiki nama tokonaya ralama sulit. Sulit. Taat. Rendah hati. Amin. Taat dulu dengan kebenarannya. Amin. Taat berkat. Berkat itu secara rohani dulu. Amin. Rohani dulu diubahkan Bapak Ibu. Dengan sendirinya nanti hal-hal yang jasmani akan mengikutimu. Amin. Amin. Untuk apa yang kau makan, apa yang kau minum, lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, di situ Bapak Ibu akan menyaksikan dan mengalami. Wow. Inilah yang dikatakan yang ku kehendaki. Tadi coba ditayangkan kembali di Filipi 3 ayat 10 tadi. Ya. Seperti Rasul Paulus alami. Amin. Amin. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Kuasa dahsyat Bapak Ibu ini. Amin. Nah, kalau yang lain aja yang dukun-dukun gitu ya. Dia mau bertapa, ada puasanya berapa? 40 hari, 40 malam bertapa di hutan. Tidak makan, tidak minum. Ya, banyak orang yang ikutin. Bapak Ibu, tapi ini kuasa Tuhan Yesus yang menyelamatkan kamu nanti di akhir hidupmu. Yaitu langit baru yang memiliki dunia ini dan seisinya. Yang memiliki surga sana Bapak Ibu. Amin. Kenapa kita tidak lakukan ini? Seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jangan main-main Bapak Ibu. Jangan menganggap remeh ini. Dulu saya tidak memahami ini. Dulu bertahun-tahun. Ya merayakan aja. Bahkan dulu lebih parah. Kalau hari kematian, Jumat Agung, kebangkitan, di kuburan. Seharian di kuburan. Apalagi tradisi kita di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bahkan kita tuh harus pulang ke kampung sana ngumpul. Bergadang. Saya lihat di Facebook. Nyanyi-nyanyi karaoke yang dikubur. Itu tidak memahami kuasa kebangkitan Bapak Ibu. Amin. Bukan tambah mati keinginan dagingnya, tambah hidup. Masih banyak orang yang di kuburan saya lihat. Tapi saya lihat hari-hari tahun belakang ini ada kurangnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya lihat, saya merasakan semakin orang mengerti. Ya, arti dari kebangkitan, kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita percaya Palangkaraya Kalimantan Tengah nanti penuh dengan kemuliaannya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Karena mereka tidak memahami Bapak Ibu mau begadang. Ngapain? Lebih baik hari ini mendapatkan kuasa kebangkitannya. Amin. Amin. Saya percaya Bapak Ibu hari ini yang mau meninggalkan kenyamananmu dan mengikuti hari ini merayakan hari kebangkitannya. Saya percaya Bapak Ibu mendapatkan kuasa kebangkitan itu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara berjuang mau bangun tidur, waduh enak, apalagi itu tadi pagi hujan. Mungkin ada yang mendoakan nih, aduh hujan aja terus supaya tidak ibadah. Ada alasan Tuhan, kan hujan.
Kan hujan Tuhan. Aku nggak salah Tuhan. Nggak apa-apa kan Tuhan? Ya terserah Anda. Amin. Terserah Anda. Ya. Tapi kalau Tuhan lihat saudara bangun pagi mungkin dibangunkan. Kalau tidak begadang di kuburan ya. Tapi kalau orang begadang di kuburan. Ya mungkin hari ini sampai hari jam ini belum bangun dia. Baru pulang jam 4 pagi tadi. Baru tidur jam 4 pagi. Ya. Enggak tahu. Jangan sampai setan yang membanguni. Ya. Nah kalau Bapak Ibu hari ini. Ya. Berjuang. Waduh aku besok harus pergi ke gereja. Aku mau menerima sesuatu dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saya pun yang berkhotbah hari ini. Tuhan mau bicara apa ya hari ini? Sampai di komsel juga Bapak Ibu Tuhan. Makanya saya kalau pergi ibadah komsel, ya, saya merindukan Tuhan. Amin. Amin. Saya merindukan Dia berbicara kepada setiap kita. Amin. Amin. Kita memiliki Allah yang hidup Bapak Ibu. Aduh, kalau orang tidak rindu hal ini, menganggap bahwa Tuhan Yesus itu tidak ada. Waduh, makanya mukanya memble terus. Ya, ada masalah sedikit. Tidak punya pengharapan. Karena tidak mengerti arti dari kuasa kebangkitan Tuhan Yesus ini. Amin. Kalau orang memahami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam hidupmu, dia percaya. Amin. Amin. Di situ saudara akan mengalami kuasa kebangkitan itu nyata dan saudara alami dalam kehidupan saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini yang saya mau sampaikan. Ini yang Rasul Paulus tulis di Filipi 3 ayat 10 ini. Amin. Dia mengalami, dia mengerti kuasa kebangkitan yang Tuhan Yesus alami dan lakukan buat kita. Sehingga Rasul Paulus membuktikan kematiannya, kebangkitannya. Nanti dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Amin. Amin. Dari kebangkitannya aja kita sudah membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, yang menyelamatkan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nyata Bapak Ibu. Dalam kehidupan Bapak Ibu. Hidup itu makanya jangan main-main Bapak Ibu. Kita sementara di dunia ini. Ingat, sementara. Kita pasti pulang. Pasti menghadap tahta pengadilannya. Selama kita hidup, kita mempersiapkan diri berkemas-kemas. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ini, saya tidak bohong Bapak Ibu. Saya tidak bohong. Yang saya sampaikan ini saya tidak bohong. Dan saya membuktikan kuasa kebangkitannya. Saya harus meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Saya harus serupa, sempurna seperti Bapa. Amin. Amin. Ini yang kita harus lakukan. Inilah yang saya katakan kita berkemas-kemas itu melakukan supaya kita serupa, sempurna seperti Bapa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jangan memuaskan hawa nafsumu, keinginanmu. Tadi yang saya katakan di rumahnya mewah. Nggak ada artinya semuanya itu Bapak Ibu. Nggak ada artinya hidup itu. Kalau tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita Bapak Ibu.
sia-sia hidup kekristenanmu. Kita ada di dunia ini, kita diciptakan di dunia ini untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ingat sekali lagi, kita ada di dunia ini hanya untuk Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itulah itulah ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan, dan yang sempurna. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan hidup kita persembahkan. Ya, kalau orang mempersembahkan zaman dulu itu ya, domba yang bercacat, itu tidak boleh Bapak Ibu. Tapi sekarang zaman perjanjian baru, zaman Tuhan Yesus, kita mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan, dan yang sempurna. Amin. Amin. Itu melewati yang namanya proses. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu mulai melakukan, itu sudah serupa, sempurna seperti Bapak. Amin. Jangan jangan mental block setelah mendengar, mana bisa kita harus seperti Tuhan Yesus. Mana bisa, itu kan Tuhan. Enggak, kita harus serupa. Kalau kita bilang aku mau, itu namanya Bapak Ibu sudah serupa, sempurna. Terus kita lakukan. Amin. Amin. Itulah yang dikatakan kuasa kebangkitan. Amin. Itu kuasa kebangkitan. Ya, di ujung-ujung Tuhan kasih pengertian. Paham Bapak Ibu? Itu kuasanya. Kalau Bapak Ibu bisa melakukan itu, nurut sama Tuhan, bertobat, fokus ke Tuhan, carilah perkara-perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi ini. Amin. Amin, Bapak Ibu. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Di dalam hari kebangkitannya ini. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dulu hidup kita tidak berarti Bapak Ibu. Hidup kita hancur. Hari ini saya membuktikan melewati pujian ini yang saya akan nyanyikan ini. Benar-benar pujian ini terjadi dalam hidup saya. Yuk, Bapak Ibu ikutin ke pujian ini. Hidupku dulu. Hidupku dulu bagai bencana, nyata telah hancur, tiada berarti lagi kehidupanku. Gelap gulita tiada menentu. Hidupku dulu bagai bencana, nyata telah hancur, tiada berarti lagi kehidupanku. Gelap gulita tiada menentu, namun tanganmu mengangkat aku, membentukku lagi jadi bejana baru masa depanku.
Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagimu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku melayanimu. Selamanya ku ingat kebaikanmu yang telah kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagimu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku melayanimu. Dulu hidupku, Bapak Ibu, gelap, tidak mengerti kuasa kebangkitan itu. Gelap gulita, tidak menentu. Inilah tujuan Tuhan Yesus turun ke dunia, karena melihat kehidupan manusia ini, bejana kita ini hancur, gelap gulita, tidak ada tujuannya. Sehingga dia rela turun ke dunia ini. Dia mengangkat kita. Dia membentuk kita kembali. Dia merancangkan di dalam tangannya rancangan damai sejahtera, dan mengerti kuasa kebangkitan ini. Kita memiliki pengharapan karena kematiannya, kebangkitannya. Haleluya. Bapak Ibu, alami pujian ini. Alami seperti yang saya alami. Katakan kepada Tuhan, saya tahu semua hidup kita, hidup yang brengsek, hidup yang tidak ada artinya. Tapi oleh karena kebangkitan, kuasa kebangkitan, kita hari ini punya harapan. Kita dibentuk kembali oleh Tuhan. Amin. Angkat pujian ini bersama dengan saya, Bapak Ibu. Katakan, hidupku dulu hidupku dulu bagai bencana, nyata telah hancur, tiada berarti lagi kehidupanku. Gelap gulita, tiada menentu, namun tanganmu mengangkat aku, membentukku lagi jadi bejana baru masa depanku. Amin. Indah terancang dalam tanganmu, selamanya ku ingat kebaikanmu yang telah kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagimu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku melayan. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, dengar, katakan selamanya, selamanya ku
ingat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Karena mau ku buat bagi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan senang hatiku melayani-Mu. Angkat pujian ini dari awal, Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu akan merasakan, mendapatkan kuasa kebangkitan. Bagai bejana, Haleluya. tak terlanjur, Tiada berarti lagi kehidupanku. Gelap gulita tiada menentu. Namun tangan-Mu mengangkat aku, membentukku lagi jadi bejana baru. Masa depanmu, amin, indah terancam dalam tangan-Mu. Selamanya ku ingat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang aku buat bagi-Mu Tuhan sampai akhir hayatku. Dengan segenap hatiku melayani. Katakan selamanya. Selamanya ku ingat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diri. Amin. Sekarang aku buat bagi-Mu Tuhan. Bapak Ibu fokus kepada Tuhan. Fokus. Dengan senang hatiku melayani. Sekali lagi katakan selamanya. Selamanya ku ingat kebaikan-Mu. Amin. Yang telah Kau berikan pada diriku. Amin. Sekarang aku buat bagi-Mu Tuhan sampai akhir hayatku. Dengan segenap hatiku melayani. Sekali lagi, lebih serius lagi katakan. Hiarolah basaya, rasa kera basaramu. Hirapasana, rasa kera basara. Tuhan, 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 katakan Tuhan. Hirasera basara, harata kera basara. Hindaro kosera basara, hiarolah basara. Katakan selamanya. Selamanya ku ingat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang aku buat bagi-Mu Tuhan sampai akhir hayatku. Dengan segenap hatiku melayani. Bapak Ibu, tundukkan kepalamu. Musik dengan lembut. Hirapasenai, hirapasenai, hoi
rasakan kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagi-Mu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku melayani-Mu selamanya. Haleluya. Selamanya ku ingat kebaikan-Mu, amin, yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagi-Mu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku melayani. Kali lagi saya mengundang Ibu Natalia untuk maju ke depan. Selamanya ku ingat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagi-Mu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku Bapa, kami bersyukur pagi yang indah ini Engkau memberikan sesuatu yang sangat istimewa bagi kami melalui kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Kami benar-benar bisa merasakan kebahagiaan hidup sebagai manusia yang Engkau ciptakan. Kami bisa memahami dan mengerti keberadaan kami Tuhan. Apa yang harus kami perbuat dan lakukan selama kami hidup dalam dunia ini, sampai kami menutup mata. Dan ketika kami dibangkitkan seperti Engkau telah membangkitkan putra tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hari ini kami rayakan dan kami memperolehnya pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikannya Tuhan. Hikmat-Mu, marifat-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan. Masih panjang tugas yang Engkau berikan kepada hamba-Mu. Untuk jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan, berikan kekuatan.
Terus Tuhan berikan kesehatan kepada hamba-Mu Tuhan. Sehingga melalui kehidupannya banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Dibukakan pemahaman dan paradigma yang belum mengerti akan keberadaan hidup sebagai manusia. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya pagi hari ini kami sungguh sangat diberkati. Kami mengerti apa yang harus kami lakukan segenap hidup kami untuk melayani Engkau, untuk memuliakan nama-Mu melalui setiap pekerjaan profesi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Memberkati anak-anak-Mu yang hadir pada saat pagi ini. Kau berkati mereka Tuhan, pulihkan keadaan mereka. Kau telah melawat mereka dengan pujian mazmur-Mu yang menenangkan segenap hati kami. Yang membawa kami benar-benar kembali memahami keberadaan hidup kami yang sebenarnya seperti bejana yang telah hancur. Dan pagi hari ini Tuhan, Kau kembali membentuk kami, menenun kami kembali, bahkan mengenakan kembali jubah yang indah bagi kami. Sehingga hidup kami kembali berarti di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan kota tercinta kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kota Palangkaraya ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Gereja GSKI ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Khususnya jemaat Bukit Raya ini milik-Mu dan kepunyaan-Mu Bapa. Jadilah seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan hidup kami dan hidup jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami siap untuk memberi dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama kita katakan amin.